Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Misteri. Untuk kali ini ada sebuah cerita nyata tentang orang yang melakukan sebuah pesugihan untuk menarik pembeli di warungnya. Seperti biasa identitas yang bersangkutan telah disamarkan untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan. Cerita ini diambil dari akun Twitter Cerita Siska. Kalian bisa mampir di Cerita Siska @siskanovil, jangan lupa di follow ya. Link Twitternya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum saya bercerita, jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita lainnya. Cerita ini berjudul Tapa Brata. Ini sebuah kisah nyata, yang dialami oleh salah satu pemilik warung makan, di kota Malang. Pagi itu suasana Malang lumayan cerah, namun tidak secerah hati Panji. Dia miris melihat warung bebeknya, semakin hari semakin sepi. Anehnya, warung lalapan di depan warungnya, sama sekali tidak sepi pengunjung. Bahkan sampai tengah malam pun, banyak yang datang untuk makan di sana. Dalam hatinya hanya bisa berkata, kok bisa seramai itu? Padahal bumbu bebek miliknya itu sungguh sangat melimpah dan juga sangat enak. Mengapa, warung yang sekecil itu dan cuma menjual ayam crispy, dengan sambal yang jauh sekali, dari kata enak bisa selaris itu? Wajah Panji mulai sebal, melihat keramaian di warung itu. Sudah pukul 11 siang. Namun, belum juga satu pembeli yang masuk ke dalam warungnya. Malam pun tiba. Dia menutup warungnya, dan menyimpan sisa bebeknya, ke dalam lemari pendingin. Hanya bisa mendengus dan berpikir, bagaimana cara agar besok warungnya bisa ramai dari pagi sampai habis. Saat Panji memutuskan untuk pulang, terlintas di pikirannya bahwa dia ingin ngopi dahulu, di salah satu kafe tempat orang-orang seusianya nongkrong. Akhirnya, setelah menyalakan sepeda motornya, dia tancap gas ke tempat tersebut. Di sana, sudah banyak orang yang duduk dan tertawa sana-sini. Namun, saat itu, ada perasaan sendiri, masih terus muncul dalam hatinya. Kemudian salah satu temannya memanggilnya dari kejauhan. Ji, Kene, Ji, kesini, ucap Lintang temannya. Panji seketika menoleh, dan kemudian mendekati teman-temannya yang duduk di meja pojok. Lintang yang melihat wajah Panji, sudah sangat amat lesu hanya bisa menghiburnya, dengan candaan demi candaan kepadanya. Nopo toh kuweki, mbok yo seng seneng ngono sam, kumpul kancane kokoyok wong mari dipalak utang akeh. Kenapa sih kamu ini, yang gembira gitu loh, kumpul temannya kok, seperti orang abis ditagih hutang banyak, ucap Lintang. Panji kemudian tertawa, namun sebentar, setelah itu dia cemberut lagi, dan memasang muka berat dan lesu, kepada teman-temannya. Capek aku rek, masa tiap hari warung sepi terus, ngak balik modal, karyawan tetap gajian tiap bulan. Mules perutku, ngak cuma perut, otakku ini ikut mules juga. Ucap Panji. Lintang dan kawan-kawannya, yang mendengar ucapan Panji itu sontak berkata kurang jos dukune. Panji yang mendengar perkataan temannya, itu kemudian menyipitkan mata. Dalam pikirannya, mengapa seorang pengusaha harus percaya dengan dukun? Toh ayah ibunya juga sudah datang ke orang sakti, katanya. Namun, tidak ada hasil. Warungnya masih saja sepi, dan kalah saing dengan warung lalapan ayam, di seberang warungnya. Lintang kemudian, menepuk pundak Panji, dan berkata kamu itu Ji, harus punya pegangan. Mana ada zaman sekarang pengusaha kayak gitu, bisa sukses dengan gampang. Paling juga pegangannya kuat, ucap Lintang. Panji masih penasaran, entah apa yang sebenarnya yang Lintang katakan. Karena, selama ini, ayah ibunya yang sering datang ke orang pintar, dan pulang membawa sebotol air putih, untuk disiram di depan warung dia jualan. Ini cuma saran ya Ji, gimana kalau kamu nyari pegangan? Ucap Lintang. Panji semakin tidak mengerti apa yang sedang Lintang bicarakan. Pegangan apa yang dia maksud. Sholat juga sudah 5 waktu. Tapi batin masih dihantam cobaan lewat usaha ini setiap hari. Hanya beban pikiran yang sungguh luar biasa tidak kuat dia rasakan setiap melihat warungnya sepi. Otak seperti hening di luar, namun ramai sekali di dalam. Pegangan apa yang kamu maksud Tang? Yang jelas kalau kamu ngomong, ucap Panji. Lintang kemudian mendekati Panji, dan sedikit berbisik, kamu ikut saja pesugihan, biar warungmu rame. Ucap Lintang. Panji yang saat itu kaget, mendengar perkataan Lintang, hanya bisa melotot dan memukul pundak temannya. Ngawur kamu Tang, mbok pikir aku bocah opo. Kok digobloki are model awakmu? Ucap Panji.
Lintang hanya tersenyum, dan kemudian menatap serius wajah Panji. Aku serius bror, aku wes apal karo modelan usaha dodolan ngunu iku. Wes tah, pengalaman soko ebes aku. Aku serius bro, aku sudah hafal dengan gaya usaha jualan kayak begitu. Sudahlah, pengalaman dari bapakku, ucap Lintang. Panji yang saat itu, ragu akan ucapan Lintang, hanya bisa terdiam. Baginya, ucapan itu hanya menambah beban pikirannya. Panji pulang ke rumah. Dia menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Nampak tangannya memegang dahi, yang sudah panas, dengan pikiran yang sudah amat banyak di kepalanya. Belum lagi, uang yang dia pegang, cukup untuk membayar cicilan bank bulan depan. Bagaimanapun, dia harus memutar pikiran agar usaha warung bebeknya, bisa laris dan memikat hati pembeli besok. Namun, kenyataan hari ini, lain dengan rencananya, tak ada satupun, yang membeli bebek goreng di warungnya. Akhirnya, karena ucapan Lintang tadi, serasa cukup membuat perhatian Panji bangkit. Panji segera membuka laptop, dan melihat tentang pesugihan pada warung makan lainnya. Hingga dia langsung, membuka mesin pencarian dan membaca, satu persatu informasi, yang menjelaskan tentang cara kerja pesugihan ini. Memang, semua informasi yang dia baca saat itu, masih ada kaitannya tentang ritual pesugihan dengan pemilik usaha warung, meskipun itu tidak pada semua warung yang memakainya. Setelah itu dia menutup laptopnya, dan kemudian keluar kamar. Kemudian, dia mendekati sang bapak dan ibunya, yang sedang duduk nyaman di depan TV bersama kedua adiknya. Panji dengan pelan, ingin mengajak sang bapak ngobrol. Pak Panji mau tanya sesuatu ke bapak. Ucap Panji. Bapaknya, kemudian menoleh ke arah Panji, dan tersenyum, ada apa le? Cerita ke bapak, ucap bapaknya. Pak, orang yang memelihara pesugihan di warung itu ada tak? Tanya Panji. Kemudian, sang ayah melihat Panji dengan tatapan yang curiga. Enggak apa-apa Pak, Panji cuma tanya. Soalnya warung depan Panji jualan itu rame terus. Padahal, jual makanannya kalah jauh sama punya Panji loh Pak. Heran Panji. Bapaknya yang mendengar perkataan anaknya itu langsung menoleh, dan mengatur posisi ke arah Panji. Itu sudah rejeki mereka. Kalau warungmu tidak seramai mereka, ya sudah, berarti rejekimu cukup hanya sekian. Jelas sang bapak. Merasa sang bapak hanya akan menceramahinya saja, dan sang ibu tidak akan merespon dengan baik juga. Akhirnya dia memilih untuk masuk lagi ke dalam kamar dan tidur. Keesokan harinya, Panji langsung, dan bergegas menuju warungnya. Berharap ada keajaiban, dan juga banyak pembeli. Berangkatlah Panji dengan senang hati. Sesampainya di warung, Panji melihat pemilik warung sebelah, yang hendak menyeberang dan kembali ke warungnya. Panji yang saat itu biasa saja, menjadi curiga. Lantaran, saat itu lelaki pemilik warung lalapan tersebut, membawa cangkul dan banyak sekali tanah yang menempel pada bajunya. Sehingga pikiran aneh muncul. Karena, tidak ada lahan kosong, di belakang maupun samping kanan kiri warungnya, selain tanah sedikit yang berada di depan tokonya. Panji segera memarkirkan sepeda, dan melihat apa yang terjadi. Pandangan, lelaki pemilik warung lalapan ayam tersebut, sangat sinis kepadanya. Bahkan Panji diperhatikannya, sampai masuk warung. Panji melihat sekitar, dan menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada bekas galian tanah, di sekitar situ. Entah, apa hanya pikirannya saja, yang sangat jelek, sehingga membuat pikiran tidak nyaman itu, muncul dalam otaknya. Karena dirasa aman, maka Panji segera, membuka warung makan bebek miliknya. Kemudian, hal yang aneh terjadi kembali. Tidak terlihat satupun yang membeli ataupun pelanggan yang menghampiri warung makan miliknya. Masih seperti kemarin, sepi, sampai malam. Karena kesal, dan merasa ada yang aneh. Panji kemudian mengambil handphone, dan menghubungi sebuah nomor yang mana itu adalah nomor Lintang. Wes jebol utek kutang, piye wes carane, cek warungku rame. Tak lakoni wes, sudah meledak otak kutang, bagaimana ini caranya, biar warungku ramai. Aku bakal lakuin apapun, ucap Panji kesal. Lintang yang melihat temannya, sudah putus asa, dan tidak kuat untuk berpikir kembali, hanya bisa menepuk pundak temannya. Piye saranku sing wingi Ji? Bagaimana saranku kemarin Ji? Ucap Lintang. Panji dengan wajah yang serius, dan tanpa basa-basi mengangguk kepada Lintang yang mana sarannya disetujui oleh Panji. Keesokan harinya, Lintang dan Panji, sudah menjadwalkan janji, untuk berkunjung ke salah satu tempat di daerah Gunung Kawi. Tempat di mana Panji akan melaksanakan sebuah pesugihan untuk kesuksesan warungnya.
Setelah mereka bertemu, akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat yang diberitahu oleh Lintang. Dalam perjalanan, Panji merasa ragu dengan apa yang ia lakukan. Entah perbuatannya itu sudah benar atau tidak. Keraguan besar selalu muncul sepanjang perjalanan. Dan juga pikiran yang sudah amburadul saat ini. Akhirnya, dia memantapkan hati untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Sesampainya di tempat yang sangat amat sunyi sekali, terlihat ada sebuah bangunan yang berbau kerajaan. Muncullah seorang pria, yaitu Mbah Prio yang menghampiri mereka, mendekatkan langkah kakinya ke arah mereka yang sedang memarkirkan motor. Lintang segera menghampiri Mbah Prio, disusul oleh Panji yang kemudian mencium tangan Mbah Prio. "Ini toh, yang kamu ceritakan tempo hari Le?" tanya Mbah Prio. Lintang dengan tersenyum melihat ke arah Mbah Prio dan mengangguk. Hingga akhirnya mereka berdua disuruh masuk oleh Mbah Prio ke dalam. "Apa yang kamu inginkan Le?" tanya Mbah Prio. Panji yang saat itu gugup. Seperti ada rasa takut yang mendalam dalam hatinya, ada yang berteriak, "Jangan." Namun dia tidak bisa melakukan apapun, karena keadaan. "Begini Mbah, mungkin Lintang sudah bercerita sedikit tentang masalah saya. Warung saya itu sepi pembeli. Hampir 1 bulan begini Mbah. Jadi saya sudah hilang akal, mau melakukan apa lagi. Jadi, Lintang menyarankan untuk datang ke sini." Jelas Panji. Lintang saat itu tidak banyak berkata, dan lebih memilih menunduk. Mbah Prio yang paham akan tujuan Panji, kemudian menjelaskan sesuatu yang harus dia lakukan agar usaha miliknya bisa ramai. Dan juga bisa bersaing dengan warung-warung makan lainnya. Mbah Prio menjelaskan bahwa Panji harus menginap di sini selama 5 hari. Kemudian, pada acara inti, dia harus melakukan tapa brata. Di mana Panji harus menyepi, dan bertapa di salah satu tempat di sana. Selama 1 hari 1 malam. Dirasa persyaratannya tidak begitu berat, akhirnya Panji menyanggupi hal tersebut. Satu persatu rangkaian acara tersebut dilakukannya. Hingga sampai pada waktu, di mana Panji harus melakukan tapa brata. Panji dibawa ke tempat yang jauh dari kediaman Mbah Prio. Di sana, Panji harus bertelanjang dada. Selama bertapa, Panji dilarang untuk membuka mata, mulai awal bertapa, sampai batas waktu yang ditentukan. Namun, hal itu tetap disanggupi oleh Panji. Sampailah Mbah Prio membawa Panji ke tempat untuk menyepi, ingat kata Mbah ya, jangan sekali-kali membuka mata, sampai besok pagi. "Kamu sekarang duduk di sana," ucap Mbah Prio. Panji mendengarkan perkataan Mbah Prio, dia kemudian duduk di salah satu batu, yang memang terlihat seperti batu untuk bertapa dari zaman dahulu. Panji duduk dan mulai bertapa. Mbah Prio kemudian meninggalkan Panji seorang diri di sana. Sebelum memejamkan mata, tiba-tiba terdapat sebuah daun dan buah jatuh secara bersamaan dan menghantam kakinya. Panji hanya mengambil dan menyisihkan daun dan buah itu, kemudian mulai memejamkan mata. Malam pun datang, dan Panji mulai merasa kedinginan. Terdengar suara langkah kaki yang mendekati dirinya. Karena larangan membuka mata, akhirnya Panji hanya mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya saat itu. Langkah kaki itu kemudian terdengar berhenti di depan Panji bersila. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Terasa sangat menjijikan, menurut Panji, lantaran ada sesuatu yang mendekat dan berlendir, menyentuh hidung Panji saat itu, seperti sebuah lidah yang sangat panjang, dan baunya sangat anyir sekali. Dalam hatinya, hanya ingin malam ini berlalu, tanpa dirinya diganggu oleh sesuatu di sini. Tiba-tiba suara langkah itu berjalan pergi dan menjauhi Panji. Rasa lega dalam hatinya muncul. Akhirnya, sesuatu itu pergi. Tetapi tidak lama setelah itu, terdengar suara desis yang sangat panjang sekali, sedang berkeliling pada tempatnya bertapa. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya kembali. Kali ini, rasa takut itu berbeda dengan yang tadi. Kali ini Panji mulai gemetar, dan ketakutan yang sangat besar. Namun, Panji hanya bisa terdiam, berkonsentrasi untuk menyelesaikan tapa brata tersebut. Hingga Panji sukses melakukannya. Mbah Prio yang sudah berdiri di depannya, kemudian berkata, "Sudah buka matamu, kamu sudah berhasil. Sekarang waktunya pulang," ucap Mbah Prio. Akhirnya, setelah selesai melakukan hal tersebut, Panji dan Lintang pulang. Panji melihat sebuah benda yang diberikan oleh Mbah Prio. Sesuatu yang dibungkus oleh daun Dewan Daru. Daun itu sama persis dengan daun yang jatuh menimpanya saat hendak melakukan tapa brata kemarin. Setibanya di rumah, bapak dan ibu Panji melihat anaknya sedikit aneh.
cenderung diam dan tidak mengucap salam saat masuk ke dalam rumah. Panji yang baru masuk ke dalam kamar, langsung bergegas pergi kembali. Tanpa perkataan apa-apa, dia berjalan begitu saja, melewati bapak ibunya. Ternyata Panji pergi ke warungnya, dan memulai membuka warung, dengan suasana yang berbeda. Benda yang diberi Mbah Priyo diletakkannya, di tempat yang disarankan oleh Mbah Priyo. Memang keadaan yang awalnya mustahil, menjadi nyata di depan matanya. Seketika, warung yang awalnya sepi, menjadi ramai. Hal itu terjadi, selama berbulan-bulan dan setiap hari. Sampai Panji kewalahan melayani pembeli, yang datang silih berganti. Hingga suatu ketika, terdapat satu keluarga, yang hendak makan di warungnya. Keluarga tersebut memiliki anak kecil, yang masih berusia 4 tahun. Dengan semangat Panji melayani mereka. Namun, wajah sang anak tersebut seketika berubah, dan menjerit ketakutan. Papa kakak itu wajahnya nakutin. Ucap anak kecil tersebut. Karena merasa aneh, dan juga tidak nyaman. Sang pembeli tersebut membatalkan niat untuk makan di sana. Saat itulah, ada perasaan aneh, yang menyelimuti hati Panji. Keesokan harinya, tidak seperti biasanya. Pembeli agak lenggang. Bahkan langganan yang datang setiap hari, tidak nampak batang hidungnya sama sekali. Sehingga terdengar rumor, bahwa warung Panji melakukan pesugihan genruwo, dan lain sebagainya. Hal itu membuat hati Panji kesal, dan juga tidak terima dikatakan seperti itu. Ketika terdapat pembeli yang dari kejauhan terlihat berbisik-bisik, Panji langsung mendatanginya, dan memarahi mereka. Hingga mereka takut, dan kemudian pergi. Entah mengapa, rasa marah setiap hari semakin besar, muncul dalam pikirannya. Sang bapak dan ibunya di rumah, juga khawatir dengan keadaan Panji yang saat itu berubah, menjadi anak yang pemarah, dan sering sekali mabuk-mabukan. Suatu ketika, sang bapak berniat datang ke warung Panji, dan berniat untuk melihat keadaan warung sang anak, yang sudah ramai lagi dan alhamdulillah tidak pernah sepi. Sang bapak pergi ke dapur, dan menemukan sebuah benda yang menurutnya aneh, serta membuatnya khawatir. Akhirnya dengan sigap dan cepat, sang bapak membuang benda itu, yang tak lain adalah benda pemberian dari Mbah Priyo dulu. Sejak saat itu, warung Panji menjadi sepi kembali. Pembeli yang datang, hanya 1-3 orang yang datang ke sana. Dirasa ada yang aneh, kemudian Panji melihat benda pemberian dari Mbah Priyo, yang dia taruh di salah satu sudut warungnya. Bukan main marahnya Panji, melihat benda itu, tidak ada amarah besar yang muncul, membuatnya menjadi tak terkendali. Pegawai yang melihatnya seperti orang kesetanan, langsung menghubungi orang tuanya. Kondisi Panji saat itu, sudah tidak terkendali, dia seperti manusia yang kerasukan jin. Lidahnya keluar, seperti gaya lidah ular. Matanya yang tenang menjadi merah dan penuh kemarahan. Akhirnya, sang bapak datang, dengan membawa seorang ustadz untuk menolong sang anak, yang sudah tak terkontrol tersebut. Rupanya, sesosok jin ular, yang sedang merasuki tubuhnya saat ini. Jin tersebut tidak mau keluar, sebelum ada tumbal yang dipakai sebagai jaminan agar Panji kembali ke keadaan semula. Namun, ustadz dan semuanya berusaha untuk tidak mengikuti kemauan jin ular tersebut. Dengan sekuat tenaga, mereka semua menolong Panji, agar kembali sadar dan berhasil. Setelah sadar, hal di luar logika terjadi. Panji yang saat itu tersadar, dia menjadi bisu dan tidak bisa bicara. Hal itu, dia tanggung seumur hidupnya. Terima kasih sudah mendengarkan, kita bertemu di cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.